sebagai pembukaan kali ini terdapat ada beberapa hal yang harus dipastikan, yaitu pertama, investment in securities adalah milik perusahaan secara penuh dan dikelola oleh pihak yang terpercaya. Yang kedua, seluruh investment income telah diterima dan dicatat. Lalu investment cost tidak melebihi market value. Dan yang terakhir adalah perjanjian investasi sebagai jaminan telah diungkapkan secara benar. Nah, selanjutnya ada program audit, ada beberapa nomor dan asersinya. Untuk terkait ini akan disampaikan oleh Kevin. Silahkan Kevin. Ternyata, maaf, Kevin sedang tidak bisa join karena kondisinya kurang sehat. Semoga Kevin bisa cepat sembuh. Amin, Saya lanjutkan lagi. Yang pertama yaitu melakukan review dan evaluasi pengendalian internal atas investasi. Nah, ini terdapat beberapa asersi, ada OE, ada C, ada VE, RO, dan PD. Yang kedua, menelusuri saldo awal dalam kertas kerja periode tahun yang bersangkutan. Ini akan menguji asersi OE. Yang ketiga, menguji dokumen pendukung untuk akuisisi dan penjualan. Ini juga OE. Yang keempat, melakukan inspeksi atas seluruh sertifikat investasi yang dipegang oleh klien. Inspeksi terkait schedule nomor sertifikat, nomor per lembar, pemilik, nilai par atau nilai wajar, juga akan asersi OE. Lalu selanjutnya mengonfirmasi secara detail atas pengadaan investasi oleh bagian terkait untuk dicatat dalam buku pembantu. Itu C. Lalu menyiapkan analisis investasi yang menunjukkan saldo awal, akuisisi, penjualan, dan saldo akhir, itu asersi VE. Selanjutnya melakukan rekonsiliasi pendapatan investasi dengan pencatatan dividen, independen, dan bunga, itu juga VE. Selanjutnya melakukan monitor atas laba atau rugi dalam penjualan dan menelusurnya pada akun buku besar yang sesuai. Ini masuknya ke VE juga, menentukan nilai pasar akhir tahun dan membandingkannya dengan cost yang dicatat. VE juga lakukan review atas hasil rapat Dewan Direktur untuk otorisasi akuisisi dan atau penjualan investasi, akan menguji asersi RO, dan terakhir menelusuri saldo akhir dalam laporan keuangan serta memastikan penyajian dan pengungkapannya dalam jangka yang tepat. Ini masuk PD. Nah, berikut sudah program audit telah saya sampaikan. Berikut adalah schedule-nya. Ini langsung dilanjutin aja, Pak. program auditnya aja, Mas. Oh ya. Jadi sudah selesai teman-teman untuk program auditnya. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? 1, 3, 4, 5, 6. Izin menambahkan yang dari kelompok 5 ada tujuan sama strength sama weakness-nya. Oh ya, saya berhentikan stop share dulu ya. Iya. Silakan, kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Iya, kelima, Pak. Silakan. Dari kelompok 5 ada tambahan terkait tujuan umumnya, yaitu tujuan audit pada siklus ini adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa akun terkait investment in securities telah disajikan secara wajar dalam hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Kemudian ada tujuan khususnya. Yang pertama itu terkait asersi existence or occurrence. Tujuannya validation, di mana
keterangannya itu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investment in securities. Yang kedua ada completeness, tujuannya yaitu terkait dengan completeness. Keterangannya yaitu seluruh transaksi terkait investment in securities telah dicatat secara lengkap dan sesuai dengan neraca. Yang ketiga ada rights and obligation, itu tujuannya yaitu terkait authorization, di mana investment in securities merupakan hak yang dimiliki perusahaan. Yang keempat ada valuation and allocation, tujuannya yaitu valuation. Kemudian keterangannya investment in securities yang disajikan itu telah dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian untuk presentation and disclosure itu tujuannya terkait dengan classification, di mana investment in securities itu telah diklasifikasikan dengan tepat di neraca sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Lalu ada analisis kekuatannya. Untuk kekuatan yang pertama itu penyimpanan surat berharganya itu dipisahkan dari akuntansi yang terkait dengan surat berharga tersebut. Test of control-nya itu meminta deskripsi pekerjaan terkait pihak yang menyimpan dan pihak yang mencatat transaksi investasi surat berharga tersebut. Kemudian yang kedua ada surat berharga disimpan dalam brankas yang aman. Test of control-nya itu meminta dokumen terkait akses terhadap brankas penyimpanan serta meminta daftar pihak-pihak mana saja yang memiliki akses ke brankas penyimpanan. Yang ketiga ada Departemen Akuntansi itu menyimpan catatan atas semua sekuritas atau surat berharga tersebut. Test of control-nya meminta catatan dari Departemen Akuntansi atas transaksi terkait surat berharga atau sekuritas. Untuk analisis kelemahannya, itu yang pertama ada pembelian dan penjualan surat berharga individu tidak diotorisasi oleh Dewan Direksi, sehingga ada potensial errornya yaitu berpeluang terjadi fraud atau adanya transaksi yang fiktif. Untuk substantif tesnya itu menelusuri semua dokumen pendukung terkait investasi surat berharga dan memeriksa sertifikat surat berharga. Yang kedua ada Departemen Akuntansi tidak menyimpan catatan independen terkait pendapatan dari investasi. Potensial errornya itu bisa jadi ada transaksi yang belum tercatat ataupun kesalahan dalam pencatatan serta adanya kesalahan penilaian pendapatan dari investasi, sehingga substantif tesnya itu memeriksa semua dokumen pendukung terkait dengan pendapatan dari investasi. Yang terakhir itu ada surat berharga tidak dihitung secara berkala oleh orang selain dari pihak penyimpanan atau penjaga dari surat berharga tersebut, sehingga potensial errornya itu dapat terjadi kesalahan dalam perhitungan. Untuk substantif tesnya itu dapat dilakukan rekalkulasi terhadap surat berharga. Sekian dari tambahan dari kelompok 5. Makasih kelompok 5. Ada lagi kelompok lain ingin menambahkan? Ada yang buat ini prosedur analitisnya? Komparasi aja dari tahun 2003 ke 2002. Ada lagi yang menambahkan? Kelompok lainnya? Sama? Kelompok 1, kelompok berapa lagi? Kelompok 3, 4, 6.
Kelompok 1 kurang lebih sama Pak, udah ada strength and weakness-nya sama prosedur auditnya. Oke. Kalau yang udah sama, ditayangin lagi Mas siapa? Tadi Ilyas ya? Monggo Mas, tayangin lagi. Kalau kelompok 2 ditayangin lagi Mas Ilyas. Ya, Pak. Oke ya, kita bahas saja program auditnya. Tadi itu bagus yang tadi di kelompok 5 ya sebenarnya ya. Saya selalu bilang kalau kita mau buat program audit itu pertama tuh analisis kan udah disediain ya. ICQ-nya, counter kuesionernya, apa aja kelemahannya, apalagi kekuatannya. Terus kedua, apa namanya, kita juga melakukan pengujian analitisnya tuh ya. Biar dilihat dibandingkan angka-angkanya. Ya. Terus ini audit program substantif ya. Substantif itu apa? Pengujian substansi. Ya. Jadi nomor 1 itu kan review evaluasi penilaian internal. Itu substansi atau bukan? Substansi, Pak. Pengendalian internal, Pak. Jadi gini Mas Ilyas dan kelompok 2 ya. Jadi kan ada test of control ya. Test of control itu dilihat dari ICQ-nya. Ya Mas? Nah, dari ICQ-nya apa yang lemah di situ? Ambil satu deh. Tidak ada persetujuan board. Apa di situ yang pertama? Tadi yang dari kelompok 5. Tadi salah satunya tidak diotorisasi oleh Dewan Direksi itu, Pak.
Nah, itu kan penjualan dan pembelian atas investment tidak ada otorisasi dari Board of Director, ya, seperti itu. Itu dianggap kelemahan kan ya? Iya, Pak. Kelemahan. Nah, kalau tidak ada pengendalian itu, nah kita uji tuh spesifik tuh pengendaliannya. Bagaimana pengendalian terkait dengan penjualan dan pembeliannya. Jadi lebih spesifik pengujiannya, bukan evaluasi semuanya gitu. Jadi ini saya agak lebih spesifik ya, biar ini melatih teman-teman juga. Jadi ketika kita misalnya mau melakukan pengujian substantif atas pengendalian internal, tadi lebih spesifik lagi terkait dengan pembelian dan penjualan marketable securities-nya atau investment-nya tadi, ya seperti itu. Bukan secara keseluruhan, karena keseluruhan kan kalau kita evaluasi secara keseluruhan, ya review evaluasi, sudah ada yang bagus kan dari tes kontrolnya kan, dari ICQ-nya sudah ada yang oke gitu. Jadi kalau kita uji semua itu, saya balik lagi, kita tuh punya waktu dan sumber daya terbatas ya. Jadi kita harus fokus gitu. Satu, saldo awal oke, ya. Terus ke bawah deh, Mas Ilyas. Nomor 10 itu kan dibilang tidak ada ya? Masih perlu dilakukan nggak? Hasil ICQ-nya. Lebih pas kira-kira apa tuh kalau ini? Tolong informasi yang, jadi saya selalu bilang informasi yang itu tolong diperhatiin betul ya, Mas teman-teman ya. Kan sudah dibilang penjualan pembelian tidak ada otorisasi dari BOD ya, Board of Director di situ. Terus kita melakukan review ya, mau dibilang nggak ada itu ya. Artinya apa? Kita fokus bukan gini cara menyampaikannya ya. Kita ingin mengetahui bagaimana sih mekanisme otorisasi untuk pembelian dan penjualan investasi. Jadi direview, melakukan review atas otorisasinya, bukan oleh BOD-nya ya. Itu yang perlu diinikan. Jadi tolong ketika nyiapin ini kertas kerja auditnya ini, program kerja auditnya ini atau audit programnya itu, memperhatikan semua informasi yang ada ya, seperti itu. Satu lagi seperti biasa, ini kan apa sertifikat segala macam. Di situ kan udah ada informasi kan, dia melakukan ini konfirmasi kepada broker ya. Lalu Mas Ilyas dan teman-teman kelompok 2, informasinya apa di situ? Di sini tertuang nggak nih konfirmasi kepada pihak luar, pihak eksternal? Harusnya buat sih Pak, tapi sepertinya kelompok kami lupa buat untuk melakukan konfirmasi atas semua transaksi investasi tahun berjalan kepada broker. Ya, walaupun sudah dilakukan ya oleh ininya kan ya, tapi tetap kita kan bicara audit programnya ya, di soalnya itu ada ya tergambar ya.
Terus satu lagi nih sebenarnya ya, kalau ini kan lebih ke ini ya, marketable securities ya, jadi lebih investment securities ya, jadi di saham ya. Saham itu saya mau nanya nih ke kelompok dan teman-teman. Kalau kita investasi di saham, ini pelajaran AKM juga sebenarnya ya. Itu hal apa aja paling utama kita perhatikan? Lembar sahamnya, Pak, mungkin, atau harga parnya. Securities, saham, apa yang paling utama? Benar. Menurut saya kinerja perusahaan ya, Pak. Bukan, maksudnya gini, kalau kita investasi saham, ada dua hal utama yang kita perhatikan. Apa tuh? Lembar saham, Pak. Yang lain ada? Apa lagi? Dividen, Pak, pendapatan Dividen satu. Terus yang kedua? Kalau kita beli saham, apa yang kita perhatikan tuh? Fluktuasi harga. Harganya ya, harga pasar ya. Ya, itu dua komponen utama kan kalau kita investasi di saham ya, kita lihat adalah fluktuasi harga ya. Pertama tuh harga, kita nggak bicara fluktuasinya lah, kita bicara harga pasarnya selalu ya kan. Apa yang kita pakai itu harga pasar. Harga pasar tuh begitu 31 Desember yang kita pakai adalah harga apa? Harga pasar. Harga pasar pada saat 31 Desember gitu. Begitu kita jual, kita beli, ada gain, ada loss, kita pakai harga apa? Harga pasar. Harga pasar ya. Kemudian pengakuan dividen itu di tanggal apa? Tanggal pengumuman kan? Ya. Kita pengakuannya nih ya, pengakuannya, kemudian pembayaran segala macam ya. Jadi artinya apa? Di sini tanggal pengakuan itu kan pas tanggal pencatatan ya, kapan di ini ya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Nah, begitu kita bicara marketable securities ya, itu yang kita lihat. Nah, di sini ada nggak prosedur itu memastikan harga pasarnya di audit program ini? Nomor 9 tuh ada hanya di akhir tahun. Padahal di situ ada gain, ada loss ya. Kita mengetahui gain atau loss itu kan dari harga pasar kan, harga pasar bandingkan dengan harga perolehan atau harga pasar di akhir tahun sebelumnya gitu. Halo, kelompok 2. Iya benar Pak, harusnya melakukan rekalkulasi terhadap laba atau rugi dari harga pasarnya si investasi tersebut Pak. Sudah ada di sini ya? Nggak dimasukin Pak. Tapi harusnya ada karena di E1 dibahas. Di soalnya kan ada ya. Di soalnya sudah ada, terus sudah ada pengujiannya juga. Ya sebenarnya udah mudah tuh, udah dibantu. Ada konfirmasi ke brokernya, ya. Ada dia menguji ke harga pasarnya, ya, segala macam seperti itu. Oke, tadi yang kelemahan pertama tuh terkait dengan tidak ada otorisasi, berarti kita harus memastikan terkait otorisasinya ya. Yang dituangkan di sini. Kayak misalnya nomor 10 diganti tuh, melakukan review atas otorisasi untuk pembelian atau penjualan investasi saham surat berharga ya. Surat berharga harus terjemahannya. Ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan
Tadi ya, dividen. Dividen ada kan di sini ya, nomor 7 ya. Kira-kira dividen tuh yang diperhatikan apa? Tanggal apa? Tanggal pengumuman dividen, Pak. Pengumuman, pencatatan, atau ini, atau pembayaran. Dari pengumuman sampai ke pencatatan, sampai ke pembayaran itu, Pak. Ini menarik sebenarnya ya, teman-teman. Dulu waktu ini AKM belajar kan ya, kita ada yang investasi, kalau yang marketable kan sering diperjualbelikan nih, ya kan? Sering diperjualbelikan, ya. Bisa jadi kalau kita memang niat untuk dapat dividennya, biasanya begitu tanggal pengumuman ya langsung diakui ya. Tapi kalau memang cuma untuk jual beli kan, ya kan? Diumumkan dapat dividen, tapi kan sebenarnya belum kan? Karena siapa yang dapat dividen itu pada saat tanggal pencatatan. Ya, pencatatan itulah yang siapa yang megang saham si ini, nah itu pada tanggal pencatatan. Ya. Itu yang dapat dividennya. Jadi sebenarnya kalau antara tanggal pengumuman sama tanggal pencatatan bisa ada perubahan pemegang saham nggak? Bisa terjadi ya kan, berubah-berubah tuh bisa diperjualbelikan. Kecuali dia megang saham itu untuk investasi jangka panjang. Ada kan ya? Megang saham itu yang teman-teman masih ingat kan ya metode cost, equity, consolidation itu kan sebenarnya itu kan di situ ya. Kalau dia megang sahamnya dalam jumlah besar, ya itu di luar ini ya, di luar marketable securities ya. Itu memang niatnya untuk investasi ya. Jadi kalau bisa tanggal pengumuman dia sudah bisa mengakui sebenarnya. Tapi kalau dari terkait dengan market investment atau marketable securities yang diperjualbelikan, nah ini harus hati-hati nih. Ya, gitu. Dilihat dari apa biasanya kita mastiin ya, kalau saya itu selalu memastikan dari tujuan pembeliannya, tujuan perolehan investasinya. Dia mau dipegang untuk jangka panjang kah, ya, atau cuma untuk karena ada juga seperti ini ada beberapa perusahaan itu kalau cash flow-nya lagi ini dia mungkin memindahkan investasinya ke misalnya gini, ekonomi lagi bagus ya kan, ini di luar pandemi ya, ekonomi lagi bagus, kemudian kalau dia taruh di deposito kecil ya, yield-nya dari deposito ya, kira-kira apa, dia mencari investasi lainnya ya kan, diantaranya misalnya ke pasar, ke surat berharga seperti itu ya. Itu jadi dividen ini sebenarnya dua hal itu ya. Jadi kalau kita bicara investment in securities itu dua hal itu. Pertama itu memastikan terkait harga pasarnya. Harga pasar itu karena dia akan terkait dengan gain or loss ketika dijual atau dibeli ya. Kedua, gain or loss ketika dicatat pada saat 31 Desember. Ya, kemudian yang kedua terkait dividen. Dividen ini kita harus perhatikan lagi, tidak hanya tanggal pengumuman, tanggal pencatatan kan, dicatat kapan gitu. Seperti itu. Jadi karena bisa jadi nanti ada perubahan-perubahan. Ya. Bisa nggak gini misalnya, ini sebenarnya modus di saham ini banyak ya. Saya ambil contoh, dia bilang, oh sahamnya udah dilepas gitu ya kan, tapi kan begitu dia dicatat, tetap dicatat sebagai penerima dividen, ya seperti itu. Tapi tidak diakui, dividen tidak diakui seolah-olah, karena dibilang sahamnya sudah dilepas, padahal tetap tercatat ya. Oke, itu ya paling utama tuh itu aja, dua hal itu. Kalau ya pertama tuh kan kalau kita jual beli saham itu otorisasi, ya kan. Kenapa otorisasi penting? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Kenapa otorisasi investment and security di surat berharga itu penting? Mungkin karena investasi itu ada resikonya, Pak. Betul. Bagus. Siapa nih, Mbak? Bella, Pak. Bella, iya. Jadi gini, ini masalah ini ya. Resiko itu kan paling rendah resikonya itu apa? Kalau kita naruh uang di mana? Di bond. Di bank. Paling rendah itu di bank. Di bank itu paling rendah tuh tabungan, ya bisa deposito, itu paling rendah tuh. Ya, resiko ini kita bicara investasi ya, menaruh uang ya. Terus agak naik dikit di obligasi, ya. Resiko paling tinggi itu di mana? Tadi, ya, di security surat berharga.
Karena dia fluktuasi harganya naik turun kan? Bisa naik turun. Seperti itu. Jadi karena resikonya tinggi, ya butuh otorisasi oleh pihak yang berhak, ya. Nah, sebelum otorisasi itu kan harus ada analisisnya tuh. Kenapa misalnya beli surat berharga kan banyak kan ya? Di situ ada banyak tuh, ada PTA, PTB, PTC, ada macam-macam, ada surat macam-macam, ada banyak surat berharga. Ya, di situ akan analisis kenapa dia milih surat berharga si A, si B, si C, itu harus ada analisisnya, ya kan? Karena bukan kayak beli kacang atau beli ini kan, beli saham itu. Kita ketika beli saham itu harus tahu bahwa apa? Harganya akan naik atau turun? Naik. Naik, Baru-baru. ya. Karena baru kita mengharapkan gain atau loss ketika beli securities. Ngarepin gain kan? Kalau ngarepin gain, berarti harga pasarnya harus yang bisa meningkat seperti itu. Simpel aja sebenarnya, ya. Tapi ini risikonya tinggi kan? Siapa yang bisa mastiin harganya naik? Ya, karena faktor untuk mengubah harga itu banyak sekali faktornya, ya. Nggak usah jauh, bukan hanya kinerja perusahaan kan, faktor eksternal juga. Misalnya hari ini nih pandemi, begitu pandemi kan harga saham semua rontok, walaupun perusahaannya mungkin bagus kinerjanya, tidak terpengaruh oleh COVID, tidak terpengaruh oleh pandemi, tapi tetap jatuh harganya, ya kan, karena memang pandemi, ya. Itu tadi, ini bagus nih Mbak Bella. Jadi kenapa sih otorisasi itu penting? Karena risikonya tinggi, ya. Ya orang bisa bilang, oh kita akan dapat gain, belum tentu, ya, karena harga pasar itu tidak seperti deposito sudah pasti kan. Deposito itu setahun misalnya dapat sekarang itu 5-6% gitu. Sudah pasti dapat 5-6%, ya, keuntungannya, ya, bunga deposito atau bagi hasilnya. Tapi kalau saham bisa untung, bisa buntung kan, seperti itu. Jadi itu risiko tuh. Ya, risiko sangat penting. Makanya ketika audit ini pertama lihat otorisasinya, ya kan, pengendalian otorisasi seperti apa sih, ya. Apalagi di sini disampaikan tidak ada terkait dengan otorisasi dari board of director, ya. Tapi sebenarnya sih kalau di prakteknya, ya ini mungkin saya share aja ya. Di prakteknya itu biasanya ada terbagi-bagi. Biasanya gini, dia harus mendapat otorisasi dari direksi kalau nilainya di atas sekian, seperti itu. Kalau nilainya kecil biasanya cukup di otorisasi di bawah aja, ya, di treasury-nya biasanya seperti itu. Oke ya, itu pertama terotorisasi. Kenapa itu penting? Karena risiko tinggi, ya, bagus tuh. Kemudian yang kedua terkait harga. Nah ini, harga kita harus pasti ini, bener nggak harganya, ya kan? Harga yang dicatat oleh perusahaan sama atau tidak dengan harga yang terjadi di pasar. Itu penting tuh, ya. Makanya tadi kan di soalnya tuh ada tuh, dia memastikan ke treasury, sorry, ke brokernya, ya kan. Sebenarnya tidak hanya broker tuh, kalau bisa minta data juga ke bursanya, ya, atau ke pihak lain lah. Karena kalau broker itu bisa nggak broker itu kerja sama treasury-nya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, ya. Broker itu kan cuma calo dia. Ya, dia menjual atau membelikan saham untuk kita, untuk si perusahaan kan. Bisa ngatur juga, tapi makanya kita perlu melakukan konfirmasi kepada pihak independen lagi, yang independen, misalnya ke bursanya, ya, terkait yang jual beli saham, ya, seperti itu, ke surat berharganya. Ya, itu perlu dilakukan, ya. Di sini ada nih satu lagi nih terkait dengan kelemahan, misalnya departemen akuntansinya tidak memiliki dokumen yang independen, ya, terkait dengan investasi. Ini kalau sekarang sebenarnya kalau teman-teman baca koran-koran yang bisnis itu lengkap datanya, ya, terkait dengan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu konfirmasi ke pihak independen, gitu. Ya, cukup lihat, baca koran bisnis. Kalau sekarang mungkin di internet juga banyak website-websitenya, ya, situs-situsnya di bursa juga ada yang mencatat harga, pergerakan harga harian, ya, maupun ini ada semua pergerakan harganya, ya. Kemudian juga ini ada custodian, ya, custodian nggak ada fungsi custodian, nggak ada di Apple Blazer. Itu, ya, jadi harga itu penting. Kemudian dividen juga kita lihat, ya, kita perhatikan tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, sama pembayarannya, ya, kapan dia sebagai pendapatan, ya, apakah benar si saham yang dimiliki Apple Blossom tercatat sebagai pemegang saham atau pemegang
saham tertentu yang dimilikinya seperti itu pada saat tanggal pencatatan dividen. Itu perlu dilakukan ya. Oke, itu aja 3 hal sebenarnya ya. Nomor 8 ini sebenarnya sih ini kalau nomor 8 itu bisa digabung jadi satu tuh untuk gain and loss-nya ya. Terus terakhir terkait penyajian ya, ini paling penting penyajian sama disclose ya, disclose-nya pengungkapannya ya. Saldo akhir, penyajian pengungkapan. Kira-kira kalau terkait investment ini ya, ada lagi nggak yang perlu diungkapkan? Saya pernah ngomong ya pekan lalu, kalau megang saham perusahaan go public, lupa ya. Ada yang mau komen? Persentase kepemilikan, Pak. Ya, persentase kepemilikan ya, tapi kalau misalnya di atas 5% kan ya. Oke, makasih Mas siapa? Pandu, Pak. Pandu, makasih Mas Pandu. Yang kedua, bisa pengungkapan juga terkait dividen ya. Coba nanti dibaca di laporan keuangannya tuh, pasti ada ya kan untuk investasi. Tapi dividen itu yang material ya, yang lumayan hasilnya seperti itu. Oke, ini aja tambahan dari saya terkait program audit ya. Jadi ingat ya, kalau investasi itu 3 hal itu tuh, otorisasi, harga pasar, sama dividen ya, seperti itu. Itu yang hal-hal yang harus dipastikan. Kalau lain-lainnya terkait misalnya karena kayak misalnya kita ngomong mengenai occurrence ya, atau ngomong mengenai completeness ya. Kalau di sini mungkin completeness masih gampang nih, ya kan? Kurang completeness kenapa? Karena masih pakai sertifikat saham ya. Padahal kalau zaman sekarang udah nggak ada tuh orang pemegang saham megang sertifikat, ya semuanya udah pakai elektronik semua, ya pakai data aja, data dari apa emitennya ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait ini program audit? Tadi saya tuh emang ini karena ini kan nggak terlalu banyak ya yang harus dikerjakan. Kalau bisa buat audit programnya substantifnya benar-benar detail gitu ya, lebih kuat ya. Dari konfirmasi belum ada segala macam ya, lebih detail lah. Jadi benar-benar fokus. Nggak ada yang tanyakan terkait investasi ini, investasi di surat berharga? Kalau nggak ada, kita lanjut ke presentasi berikutnya terkait dengan kertas kerja. Silakan. Schedule. Kelompok berapa? 3 ya? Izin share screen, Pak. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait kertas kerja. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai investasi di Apple Blossom. Pada dasarnya sebelum melakukan audit atas investasi ini, auditor perlu mengetahui tujuan perusahaan untuk berinvestasi dengan melakukan komunikasi dengan klien. Hal ini perlu dilakukan karena tujuan tersebut nantinya akan berpengaruh ke kebijakan akuntansinya. Selain itu, tujuan juga perlu diketahui untuk mengetahui asersi kelengkapan bahwa lengkap atau tidaknya investasi yang dicatat dan akurasi terkait nilainya sudah tepat dan sesuai. Misalnya, pada kebijakan akuntansinya untuk biaya broker yang semestinya harus dibebankan tapi malah dikapitalisasi.
Nah, keterangan di bawah ini merupakan informasi yang terdapat di buku Apple Blossom. Dapat kita lihat bahwa Apple Blossom ini memiliki dua jenis investasi, yaitu equity investment dan bonds. Sebelumnya, kita telah mempelajari di AKM bahwa ya, investasi itu dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis instrumen. Yang pertama ada investasi utang atau debt investment dan investasi saham atau equity investment. Nah, dari keterangan di atas untuk keterangan yang pertama ke atas dulu. Untuk keterangan yang pertama bahwa Apple Blossom equity securities are all considered available for sale. Yang berarti bahwa equity investment dari Apple Blossom ini memiliki tujuan yaitu available for sale, untuk diperdagangkan. Ke bawah dulu. Nah, karena investasi saham dari equity investment itu ke atas dulu. Nah, investasi saham dari equity investment-nya Apple Blossom ini bertujuan untuk diperdagangkan atau trading, maka akan diukur menggunakan fair value. Pembagian dan penerimaan dividen dicatat sebagai pendapatan dividen atau dividen revenue, dan segala unrealized holding gain or loss yang terjadi dicatat sebagai bagian dari net income. Nah, kemudian untuk keterangan yang kedua, dapat dilihat bahwa untuk bonds-nya bahwa Apple Blossom intends to hold these bonds until maturity. Berarti bonds dari Apple Blossom ini memiliki tujuan untuk dipegang sampai jatuh tempo untuk memperoleh bunga. Ke bawah. Lagi. Nah, karena tujuan dari debt investment-nya si Apple Blossom ini adalah untuk dipegang sampai jatuh tempo, maka jenis pengukurannya ini adalah menggunakan amortized cost dengan kriteria held for collection atau HFC. Nah, karena jenis pengukurannya tadi menggunakan amortized cost, maka perlakuannya seperti biaya brokernya akan dicatat sebagai cost of investment. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang schedule E6. Di sini soal pada halaman 163 menyebutkan on July 2, 2003, Ms. Stockton purchased an investment in the bonds of Sears Credit Corporation. These bonds are 10-year debentures with an issue date of July 1, 1998, maturing on July 1, 2008, and bearing 10% interest payable on July 1 and January 1 of each year. Jadi semi-annually. Terus pada halaman 261 Apple Blossom, LabQ-nya ini tidak mencatat adanya long-term investment. Ya, di sini long-term investment-nya kosong. Jadi makanya kita harus menambahkan long-term investment ini. Balik lagi ke E6 tadi. Nah, di E6 ini balance per book-nya 0 karena tadi sesuai di laporan keuangannya 0. Jadi di sini ada addition 72.173, nilainya saya ambil dari konfirmasi yang nanti akan dibahas di E4. Terus di sini ada tambahan juga perhitungan amortization expense. Nilainya ini bisa dilihat dari bawah, sebesar 220, ini itu amortisasi yang diambil dari porsi tahun 2003, jadi accrued revenue-nya dari yang porsi yang 1 Januari 2004.
sebesar 220. Jadi harusnya balance-nya itu ada 72.393. Di sini saya lupa menambahkan jurnalnya, tapi di sini ada usulan jurnal koreksi 2. Yang pertama itu ada long term investment pada investment in securities sebesar 72.173. Kemudian ada rekalkulasi cash receive dan interest revenue. Jadi sebesar nilai yang tadi, ya ini, sebesar nilai ini 3.750 miscellaneous receivable, kemudian long term investment 220 sesuai perhitungan yang tadi, kemudian pada income from investment sebesar 3.970. Kemudian penjelasan E5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait schedule E5, yaitu mengenai income from investment atau pendapatan dari investasi. Dapat dilihat di tabel informasi dari tanggal 31 Maret 2003 sampai 12 Desember 2003, itu diperoleh, dividennya diperoleh dari informasi di halaman 171. Kemudian untuk balance-nya ini diperoleh dari share dikali income per share. Dan ketika ditotal hasilnya sebesar balance per book 7.393. Namun ternyata imbal hasil dari dividen yang tercatat ini hanya berasal dari equity investment-nya aja. Padahal Apple Blossom ini memiliki dua jenis instrumen saham tadi, dua jenis instrumen, yaitu dari equity investment dan debt investment. Makanya di sini tuh ada journal adjustment sebesar 3.970 yang berasal dari schedule E6 tadi, yaitu dengan jurnal miscellaneous receivable 3.750, long term investment 220 pada income from investment 3.970, dan kemudian balance per auditnya sebesar 11.363. Sekian penjelasan dari E5. Saya akan melanjutkan E4. Di sini E4 ini saya hanya memindahkan konfirmasi dari buku Apple Book halaman 167. 167 ini konfirmasi dari broker, ya, dari broker Roberts and Underwoods, ya, securities broker. Ya, itu yang ini, Roberts and Underwood. Di sini saya hanya memindahkan informasi ini ke kakak. Coba bisa dilihat lagi kakaknya. Ya, di sini ada informasi bahwa ada beberapa saham yang sudah dijual, ya ini Lakawana Energy sama United Grain ini sudah dijual sebesar angka yang di situ. Kemudian di sini pada 2 Juli ada informasi yang seperti sudah saya jelaskan di E6, ada 10 years 10% debentures of Sears Credit senilai 75.000, part to yield 11%, senilai 72.173. Dan ini ada beberapa informasi kepemilikan saham dari Apple Blossom lainnya. Ya. Lanjut ke E3. Saya akan melanjutkan ke schedule E3 ini tentang gain or loss on sale of investment. Ini tuh ada 2 yang dijual, yaitu Lakawana Energy dan United Grain. Ini cost-nya ini didapat dari schedule E1 tahun sebelumnya. Kepenjelasannya yaitu sepanjang tahun 2003, ini tadi Apple Blossom menjual 2 investasinya,
melalui surat konfirmasi dari broker klien pada schedule E4. Diketahui bahwa kedua penjualan investasi tersebut yaitu yang pertama, pada tanggal 30 Januari 2003 ini telah dijual investasi saham pada Lakuana Energy sejumlah 1.270 lembar saham dengan biayanya senilai $116 per lembar. Sehingga total biaya sebesar $1.470.320. Investasi saham tersebut dijual dengan nilai total $170.180 dan dikurangi biaya komisi. Ini sebesar $127. Sehingga total bersih penjualan yaitu sebesar $170.053.000. Nah, dari penjualan ini, Apple Blossom mengakui laba atau gain sebesar $22.733. Yang kedua, pada tanggal 17 April 2003 telah dijual investasi saham pada United Brands jumlah 1.686 lembar saham dengan kosnya senilai $118 per lembar, sehingga total biaya sebesar $198.948. Investasi saham ini dijual dengan nilai total $230. Ke bawah dulu. Ini. Dan dikurangi biaya komisi sebesar $40, sehingga total bersih penjualannya yaitu sebesar $202.190.000. Nah, dari penjualan ini, Apple Blossom mengakui laba atau gain-nya sebesar $3.242. Sehingga total saldo gain on sale of investment per audit 31 Desember 2003 itu sebesar $25.975. Dan ini itu hasilnya sama dengan balance per kliennya, $25.975, sehingga tidak ada penyesuaian. Lanjut ke E2 ini tentang securities examination. Ini itu terkait pemeriksaan uji fisik dari deposit box di Big City National Bank. Kita bisa lihat di E4 yang sudah dijelaskan Aisyah tadi. Ini kita lihat lembar sahamnya. Oke, ke E2 lagi dulu. Nah, ini ada Southwestern Telecom, jumlah lembar sahamnya 1.425 lembar saham. McCormick Milling ini sebesar 200 share, Solar Energy 600 share, dan shares kredit ini 75 share. Nah, ini tuh hasilnya sama dengan yang di E4 tadi, sehingga tidak ada penyesuaian juga. Lanjut ke E1. Selanjutnya di S1 terkait penyesuaian atas nilai wajar dari investasi yang dimiliki oleh Apple Blossom. Yang pertama, saham Southwestern Telecom market value-nya menjadi 125.400. Hasil ini didapatkan dari 88 dikalikan dengan jumlah saham yang dimiliki yaitu 1.425 lembar saham. Dan jika dibandingkan dengan balance pada awal tahun, maka akan didapatkan unrealized loss sebesar 2.850. Kemudian untuk saham United Brand, Lakuana Energy, itu sudah terjual sehingga tidak ada penyesuaian untuk unrealized holding gain or loss. Kemudian untuk saham Karmic Weight itu didapatkan dari schedule berapa tadi? E4 terkait pembelian saham yang dilakukan pada 21 Juli sebesar 1.650.
Lalu untuk solar energi juga sama, itu merupakan hasil pembelian pada tahun berjalan dengan harga cost-nya 12.960, dan pada akhir tahun price per share-nya menjadi 16, sehingga didapatkan market value sebesar 1.600 dan menghasilkan unrealized loss sebesar 3.360. Selanjutnya untuk Omega Data System, nilai saat pembelian itu 37.600 dan pada akhir tahun market value-nya menjadi 37.750, sehingga didapatkan unrealized gain sebesar 150. Menurut balance per audit, unrealized holding gain or loss didapatkan loss sebesar 5.510, sedangkan menurut balance per book sebesar 6.473, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian dengan adjustment unrealized holding gain or loss pada allowance for unrealized gain or loss sebesar 11.983. Selanjutnya balance per audit untuk total investasi yang dimiliki oleh Apple Blossom sebesar 188.410, sedangkan balance per book-nya sebesar 223.033. Jumlah ini, balance per book ini disesuaikan dengan adjustment yang telah dilakukan pada schedule sebelumnya, yaitu pada schedule E2, di mana Omega Data System ini tidak tercatat pada daftar sekuritas, daftar investasi yang dimiliki oleh Apple Blossom. Selanjutnya untuk adjustment yang kedua, ini terkait dengan long term investment pada schedule sebelumnya sebesar 72.173, sehingga nanti akan didapatkan balance per book yang sama dengan balance per audit. Selanjutnya untuk schedule E akan dilanjutkan oleh Aurel. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait schedule E, yaitu lead schedule. Data di dalam tabel ini diperoleh dari supporting schedule dari schedule E1 sampai dengan E6. Untuk balance per book-nya, investment in securities sebesar 223.33 itu diperoleh tadi dari schedule E1. Kemudian allowance for unrealized gain or loss 6.473 juga diperoleh di E1. Long term investment-nya tidak ada, itu diperoleh tadi dijelaskan di schedule E6. Kemudian unrealized gain or loss investment 6.473 dari schedule E1. Gain or loss sale of investment 25.975 dari schedule E3, dan income from investment dari schedule E6. Kemudian di sini kita dapati ada 4 journal adjustment sebelumnya. Yang pertama dari journal investment in securities pada account payable sebesar 37.600. Ini untuk mencatat investasi dari Omega Data System yang belum tercatat di schedule E2 tadi. Kemudian yang kedua ada long term investment pada investment in security sebesar 72.173, itu mencatat mengenai koreksi atas investment long term investment atau investment in bonds dari Sans Credit Corp yang dicatat di E2, di mana telah terjadi salah klasifikasi. Yang ketiga, miscellaneous receivable 3.750, long term investment 220, pada income from investment 3.970, itu mencatat terkait rekalkulasi cash receipt dan interest revenue pada schedule E6 dan menyesuaikan pendapatan bunga. Kemudian ada unrealized gain or loss investment pada allowance for unrealized gain or loss sebesar 11.983, itu
atas koreksi perbedaan nilai unrealized holding gain or loss. Nah, kemudian setelah melakukan footing balance per auditnya untuk investment in securities sebesar 188.460, allowance for unrealized gain or loss 5.510, long term investment 72.393, unrealized gain or loss investment 5.510, gain or loss of sale of investment 25.975, dan income from investment 11.363. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Ada kelompok lain? Sama semua hasilnya? Cukup detail, bagus. Dipilah-pilah semua investasinya. Kelompok lain gimana? Sama semua? Kelompok 2 sama, Pak. Cuma tadi Aisyah mau lihat yang schedule E6 dong. Maaf, Pak, saya nggak on cam karena lagi error kameranya. Ya, nggak apa-apa. Kita ingin lagi? Yang jurnal adjustment-nya. Itu tadi ada 2 jurnal, ada 1 jurnal, ada berapa jurnal ya? Untuk yang E6 ada 2, yang long term investment ini yang sebesar 72.173, sama yang bawahnya miscellaneous receivable 3.750, 220 sama 3.970. 2 jurnal itu tadi. Oke, sama. Ya udah, makasih, soalnya tadi aku lihat 4, kirain ada 4 jurnal, jadi mau konfirmasi aja. Makasih. Sama-sama. Oke, kelompok lain? Sama semua? Pandu izin lihat E2-nya. Lanjut di E1-nya dulu. Kok mungkin cuma terkait tick mark-nya aja sih, Pak. Perbedaannya untuk kelompok 4 kami di yang Omega Data System, balance 31 Desember 2003 itu nggak ada tick mark karena dia di E2-nya juga nggak ada. Tick mark pagar itu confirm ke E2 kan ya, Ndu? Iya. Cuman itu sih, Pak, bedanya. Masih, Pandu. Referensinya ya, Mbak ya? Batasnya ya? Iya, Pak, betul. Oh. Kalau gini-gini, apa hasilnya sama ya, batasnya ya? Hasilnya sama, tapi di E2 itu nggak mencantumkan saldo dari Omega. Oh. I see. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi ya, sama semua ya. Oke, ini bagus nih dari kelompok 3 ya. Nah, itu yang saya maksud tuh kayak gitu. Jadi ketika nampilin informasi dari sebelum-sebelumnya ya, kayak tadi tuh. Bagus. Coba di awal deh. Yang tadi pertama tuh, ini siapa yang nayangin? Nah, gini, maksudnya gini. Kayak kemarin gitu kan terkait saham yang dijual di OTC, berapa sahamnya, segala macam, yang capital stock, kita bicara capital stock ya. Itu disajikan juga, jadi kelihatan. Terus kebijakannya gimana sih? Ya kan ada di accounting policy-nya kan ya, di depan itu ada semua, jadi kayak semua itu disajikan. Jadi ketika kita
mengerjakan, informasinya komplit. Ya, bagus nih. Terus kedua, investasi ada 2 ya, di bond sama di saham. Oke, udah. Cuma nih kalau sekarang mungkin ini udah gak ada masalah lagi sih, masalah kita perlu ke broker segala macam, karena datanya tuh udah langsung dari bursa ya, udah lengkap ya. Bond sendiri juga dijual di bursa, jadi nggak ada masalah lagi semuanya sebenarnya. Paling rate-nya ya, rate-nya 11%. Semua udah di ini, oke. Investasi saham tadi udah dihitung semua ya. Apa namanya, gain loss-nya. Semua sama kan ya hasilnya ya? Terus ke bawah lagi, equity investment, ya di bawah 20%. Ya, amortize, betul. Terus bawah lagi, investment in debt, amortize cost, ya terus. Mas Pandu yang ini ya, asrotnya? Iya, Pak. Ya, terus ke bawah ya. Oke. Untuk ini balance semuanya tadi di mana disajikannya? Balance informasi akun. Nah ini, ini-nya investment securities kredit 188. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ini sudah jelas ya. Kalau mau komparasi, dilihat di laporan keuangan yang teman-teman download ya, bisa dilihat di situ. Terutama terkait presentation sama disclosure-nya ya, penyajian dan pengungkapannya. Penyajian ketika di laporan keuangan maupun ketika kalau penyajian sudah pasti ini ya, sama ya. Tapi pengungkapannya nanti tuh. Ya. Seperti tadi ya, kalau yang long term investment segala macam, berapa rate-nya disampaikan di situ. Di disclosure. Ada lagi tanyakan dari terkait ini? Yang soal kedua? Ada yang masih ini? Sudah clear semua ya? Halo? Ada komentar? Sejauh ini sama sih Pak, soalnya juga emang seperti yang Bapak katakan tadi udah lengkap juga Pak informasinya, jadi nggak bingung juga. Nggak perlu asumsi-asumsi, kita ada berapa kali pakai asumsi ya, yang sebelum-sebelumnya. Oke, saya kira udah ya, nanti terima kasih nih untuk presentasi kelompok 2 dan 3 ya, terkait dengan investment. Ya. Sebenarnya terkait investasi ini, sekarang tuh udah makin banyak ya. Ini jadi gini, kalau ngebayangin 2003 mungkin terbatas ya, kalau sekarang udah banyak sekali investasi media instrumen investasinya ya. Ada juga ini kan selain ini banyak kan hanya saham ya, kemudian apalagi di bonds ya, di obligasi atau di surat utang, di debt itu. Kalau sekarang banyak kan ya, kalau coba teman-teman baca itu banyak juga perusahaan kalau mau
mau ngambil yang risikonya lebih rendah dibandingkan investasi di saham, itu mereka beli apa? Ada yang tahu? SPN, Pak. SPN, ya. Jadi surat utangnya itu yang apa namanya diterbitkan oleh siapa? Negara ya. Ada lagi yang lain? SPN atau SBSN? Yang risikonya rendah juga. Reksadana. Reksadana, Pak. Reksadana, ya, reksadana itu lebih rendah risikonya dibandingkan kita berinvestasi di sahamnya langsung atau di obligasinya langsung ya. Obligasi sebenarnya risikonya rendah ya, cuma di Indonesia itu kadang-kadang unpredictable ya. Hari ini itu banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang justru default ya, bayar obligasinya. BUMN juga ada beberapa, Garuda itu nggak mampu bayar obligasinya segala macam. Jadi kondisi hari ini memang kalau resikonya sangat risiko tinggi lah, seperti itu. Jadi memang instrumen itu banyak ya. Jadi kayak misalnya reksadana valuation-nya gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Beda lagi ya dengan saham ya. Kalau di reksadana tuh valuation-nya apa? Ada yang tahu namanya? NAB bukan, Pak? Iya, NAB, nilai aktiva, B-nya bersih ya. Nah, jadi reksadana itu kan sebenarnya ada manajer investasi yang nanti dia ngumpulin saham-saham yang bagus, yang cheap, terus juga ngumpulin, tergantung ini ya, ada reksadana saham, ada reksadana pasar uang itu biasanya dia ngumpulin surat-surat utang, segala macam, bisa digabung dengan deposito, tapi nanti ada mix ya, ada yang mix juga yang campuran saham, pasar uang ya segala macam semua tuh. Intinya apa, karena sudah ada orang yang ahli yang ngelola, resikonya lebih rendah. Dia akan menaruh pada tempat-tempat yang mungkin sudah resiko lebih aman ya. Itu kalau di sini mungkin belajar masih ya tadi ya saham, hanya satu lagi itu tadi ya terkait broker sebenarnya. Kalau ya mungkin kalau sekarang mungkin datanya terbuka semua ya. Sekarang itu sudah kita kadang-kadang nggak perlu lagi konfirmasi ke broker. Ya, datanya sudah ada semua. Sama kayak dulu kan ada rekonsiliasi bank ya. Ada rekonsiliasi bank. Kalau sekarang kalau teman-teman investasi lewat perusahaan sekuritas yang jadi broker, itu sudah kita bisa download sendiri ya. Persis kayak rekening bank di internet banking ya, sebenarnya udah kelihatan semua. Terus kita bisa juga konfirmasi ke bursa ya, datanya ada lengkap di sana ya, misalnya terkait saham harga pasarnya berapa per hari tertentu, kemudian juga terkait obligasi ya, juga ada datanya semua lengkap. Jadi sebenarnya kalau hari ini ya, kalau teman-teman melakukan audit terkait dengan investment udah gampang banget itu. Nggak perlu lagi konfirmasi, nggak perlu rekonsiliasi, tinggal download datanya semua, kita komparasi ya. Kalau kami itu biasa download datanya semua. Ya saya sering cerita ya, kita pakai ACL, data pembukuan semua dari perusahaan, kemudian data data tadi ya, data harga pasar segala macam, tinggal download semua, masukin, cemplungin, ya. Udah kerjaan pakai ACL, sebentar dapat ya. Kita bisa tahu misalnya harga pasarnya, harga pasar juga hati sebenarnya tuh kalau terkait ini ya penjualan saham. Harga saham itu ada harga pembukaan, harga penutupan. Ya, harga pembukaan itu misalnya gini, kalau pagi hari dibuka, kalau di Amerika mungkin harga itu ya tapi sempat fluktuasi cukup tinggi sih. Kalau di Indonesia lumayan fluktuasinya tuh, ya. Kadang dibuka misalnya pagi hari 1.200 ya, ditutup di tengah hari bisa jadi tahu-tahu bisa jadi 1.300, 1.400 ya. Tapi biasanya maksimal nggak boleh lebih dari 10%, berarti 1.200, taruh 1.300 gitu ya. Ditutup 1.250 ya. Bisa jadi kan penjualannya terjadi kapan? Kalau pas harga naik kan 1.250 dijual, 1.300 dijual gitu ya kan. Tapi nanti kalau kita lihat pencatatan harga ya,
itu di data di koran itu harga penutupan nanti tuh yang 1.250 ya. Jadi hati-hati tuh, makanya kalau download dari bursa lengkap itu ya, harga transaksinya segala macam kelihatan dari custodian ya, surat elektronik itu, sama elektronik semua lengkap datanya. Jadi sebenarnya kalau hari ini sih kayak gini-gini tuh udah resikonya sudah rendah ya. Lebih nanti ke resiko kalau terkait valuation-nya, terkait ini udah nggak ada masalah, udah rendah sekali resikonya. Resikonya tetap pada otorisasinya ya. Makanya tadi saya tekankan terkait investment, surat berharga ini yang paling penting adalah otorisasinya ya. Apalagi tadi tuh kalau kita lihat investmentnya tuh menurut teman-teman material atau tidak tuh nilainya? Tadi kepada kelompok 3 ya? Kelompok 3 deh. Kelompok 3 tadi saya Mas Pandu, siapa gitu ya? Mbak Aurel ya. Kalau menurut teman-teman kelompok 3, nilai investasinya ya baik yang tadi ya, di saham maupun di bonds itu material atau tidak? Kayak dia beli ini ya, investment dari siapa yang 72.000 itu? Halo. Kelompok 3 gimana? Mas Pandu? Material nggak? Kalau ini aja deh, disederhanain aja. Nilai investasi totalnya itu dibandingkan nilai aset berapa persen? Dari schedule E-nya itu. Masih besaran nilai aset, Pak. Ya, berapa persen? Dari total aset. Total asetnya berapa juta? Total asetnya 3.275.915, Pak. Nilai investasinya berapa persen kira-kira? Ambil dari yang E aja tuh. Di luar yang gain loss segala macam ya. Yang muncul di neracanya. 6,8%. 6,8%. Nah, itu. Menurut teman-teman material nggak tuh? Material itu sekarang cuma ditentukan cuma 1%, 2%, 3% malah ya. Itu udah sampai 6% material sebenarnya. Artinya apa? Nilainya kan lumayan ya.
Bayangin sekali beli $72.000 gitu ya kan. Artinya apa? Otorisasinya ternyata tidak sampai dengan BOD itu resiko tinggi sebenarnya. Ya, jadi kalau sampai nanti gagal misalnya gini lah, ya. Kebayang nggak teman-teman misalnya kita beli obligasi tadi dari apa ya 72.000 ya 72.000 gitu ya. Tahu yang nerbitin obligasi default gitu, nggak mampu bayar, ya kan? Artinya apa? Harus dihapus kan nanti kan? Ya, langsung itu 70.000 langsung masuk ke kerugian kan, loss itu nanti. Ya, itu resiko surat utang namanya. 72.000 langsung di ini ya sebagai loss, lumayan kan labanya habis itu untuk itu. Ya, jadi otorisasi itu penting. Makanya kalau terkait valuation segala macam itu udah sebenarnya nggak ada masalah ya. Terkait occurrence, terkait dengan existence itu udah ada masalah. Lebih ke nanti ke ini apa ke tadi ya otorisasinya itu ya. Karena ini berisiko tinggi ya. Kalau ada apa-apa bisa berpengaruh terhadap perusahaan. Tadi makanya perlu otorisasi yang pengendalian atas otorisasinya harus bagus ya. Kalau tadi dikatakan tidak ada otorisasi dari BOD ya minimal kita bisa memastikan misalnya gini, otorisasi ada di treasury-nya ya kan, misalnya kalau di bagian perusahaan itu di treasury-nya yang melakukan penjualan pembelian maupun penjualan terkait investasi, pengendaliannya bagus. Misalnya gini, dia ketika memutuskan untuk investasi ada pengendaliannya apa aja, misalnya apakah meminta pendapat dari manajer investasi atau misalnya melakukan analisis segala macam itu harus ada seperti itu. Itu contohnya, contoh otorisasinya yang harus ada terkait dengan investment. Ya. Walaupun sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan lain ya, itu kalau misalnya sudah nilainya besar, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau dari aset itu udah sampai dia 2-3% di atas dari 1% bahkan ya 1% dari nilai aset itu udah pasti pakai persetujuan dari direksi itu, ya nggak bisa di bawah. Karena kan perusahaan harus keluar uang besar untuk beli itu, ya, dan hasilnya juga harus sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Itu ya, itu kalau udah hari ini tuh kita lebih banyak fokus di pengendalian terkait otorisasinya. Ya. Kalau terkait dengan valuation, keterjadian, sekarang udah zaman elektronik ya. Sekarang itu kalau tadi kan di Apple Plaza masih ada sertifikat ya, sertifikat ditaruh di bank gitu. Itu jadul banget itu. Hari ini udah nggak ada lagi itu. Ya, semua itu udah dicatat elektronik lah. Ya, saham itu saham elektronik, obligasi juga obligasi elektronik ya. Teman-teman kalau investasi SBN, SBSN yang retail itu sebenarnya elektronik aja. Nanti lewat kalau belinya kalau lewat mitra distribusi atau agen penjualan ya. Tapi nanti kita akan terrecord gitu. Ya, tercatat sebagai pemegang obligasi. Tapi nggak ada dikirim. Ya mungkin ada dikirimin lah semacam report ya, laporan ininya. Tapi tidak megang sertifikatnya lagi, udah nggak zamannya lagi ya, sertifikat saham segala macam ya. Itu hari ini. Jadi kalau tadi mungkin dari kelompoknya Mas Ilyas ya ada itu sebagian besar hari ini kalau kita bicara Apple Plaza, bicara hari ini itu udah di skip semua tuh ya. Programnya sangat ringkas, hanya kita masalah otorisasi aja ya. Pengendaliannya seperti apa? Apakah ketika beli misalnya tadi beli surat utang itu, bonds itu, obligasi, apakah analisis seperti apa ya, seperti kita lihat otorisasinya, analisisnya segala macam. Ya. Itu jadi untuk memastikan, karena apa? Teman-teman tahu cerita Jiwasraya nggak? Saya pernah cerita ya? Iya Pak, pernah Pak. Terkait investasinya Jiwasraya sama Asabri itu. Kita tuh Kementerian Daya dan Negara lah harus nalangin kan total tuh hampir 30-an triliun ya untuk nalangin mereka berdua. Karena kalau nggak ditalangin kolaps itu. Kita nyuntikin lagi ke induknya sekarang, Jiwasraya diganti dengan IFG ya atau Bahana ya dulu Bahana Investasi ya disuntik ke sana uangnya untuk Jiwasraya. Masalahnya semua itu di Asabri maupun Jiwasraya sama investasi yang ngawur ya. Cuma kebayangkan kalau perusahaan asuransi itu core bisnisnya adalah investasi. Jadi premi asuransi yang diterima itu dia harus kembangkan, ya investasikan supaya menghasilkan lebih banyak. Beda kalau Apple Blossom kan cuma karena kelebihan duit, ya kelebihan uang. Kalau ditaruh di bank itu kecil. Di Amerika itu
ditaruh di bank itu deposito maupun tabungan kecil banget. Tabungan malah nggak ada. Ya. Tabungan tuh 0%. Jadi kalau dulu saya nabung, yang nggak ada apa-apanya nabung kayak nabung biasa aja, cuma naruh uang aja ya. Cuma mereka kadang-kadang kalau tabungan yang terlalu besar nggak ada biaya administrasinya ya, masih bebas gitu. Tapi nggak ada bunga itu nggak ada di sana. Deposito juga kecil sekali rate-nya. Beda di Indonesia. Indonesia sekarang juga udah kecil ya. Indonesia dulu deposito pernah sampai bahkan tahun 98 waktu Krismon tuh bisa 30%, 40%. Sekarang cuma 4-5% ya yield-nya. Di Amerika lebih kecil lagi, cuma 1-2%. Ya makanya mereka daripada naruh deposito kecil, mereka lebih senang naruh di saham ya, atau di obligasi. Obligasi kan lumayan kan, tadi bisa sampai 11%, 10% ya. Lumayan tuh ya, dibandingkan taruh di deposito yang kecil. Nah, tapi ketika ke sana ya tadi ada premium kan, high gain, high risk ya. Jadi sama tuh di Jiwasraya juga gitu. Ya pengennya sih dapat untung gede ya kan, naruh uang investasi di mana-mana tapi ternyata bodong semua ya. Atau cuma naruh di saham-saham yang ternyata saham-saham yang bermasalah gitu ya. Saham-saham cuma untuk, saya pernah cerita ya, cuma untuk dinaikin harganya aja. Ya istilahnya itu diatur harganya ya. Karena sahamnya cuma sedikit, diatur sahamnya, digoreng namanya. Kalau istilah di bursanya digoreng sahamnya supaya naik. Sehingga misalnya gini, harga biasanya itu cuma Rp200 gitu atau Rp1.000 gitu ya. Harga pasarnya begitu, karena digoreng 31 Desember bisa jadi 3.000. Ya. Kira-kira apa dampaknya? Ada gain kan di situ kan? Dia cuma beli 1.000, begitu 31 Desember jadi 3.000, ada gain tuh di situ tuh. Gainnya tinggi ya. Tapi begitu Januari balik lagi harganya normal lagi jadi 1.000 lagi. Setelah karena nggak digoreng balik normal ya udah balik lagi. Ya. Nanti begitu 31 Desember dinaikin lagi gitu. Itu mainan Jiwasraya ya. Sehingga lama tidak terdeteksi ya. Begitu terdeteksi udah amburadul, udah hancur ya. Atau misalnya dia investasi di Asabri banyak investasi di properti ya. Ternyata propertinya itu juga bermasalah, jadi agunan juga bagi bank di kredit pinjaman dari bank, ya disita bank, Asabri gigit jari ya. Karena investasi sama kredit itu kekuatan kredit ininya. Ya. Oke, itu dari saya kalau kait dengan audit atas investment ya. Hari ini mungkin udah kita lebih banyak ke otorisasinya saja. Ada yang tanyakan? Sebelum kita ini. Ada yang tanyakan? Saya sebentar ya, ada perlu, ini terkait ada tugas dari kantor sebentar aja, sekitar 5 menitan. Ya. Oh iya, nanti setelah ini kita langsung kuis ya, sebentar ya. Mudah-mudahan 5 menit selesai. Baik, Pak.